Seumpama biji sesawi. Shalom, sahabat. Selamat pagi, kembali kita dalam renungan pagi dan kita sedang membahas tentang hargailah perkara kecil. Dan kemarin kita tahu bahwa hati kita ini terletak sesuatu yang kecil, tetapi Tuhan melihat itu. Yang kecil itu bahkan berdampak yang besar, sehingga itu kita perlu jaga akan hati kita. Kalau kita tidak bisa menjaga akan hal yang kecil ini, maka terpancar akan perkara-perkara kematian atau kehidupan. Jadi saudaraku, kebencian bisa memancarkan kematian. Kalau kita ini memiliki kebenaran, kita akan memancarkan kehidupan. Dan saudaraku, pagi hari ini kita akan melihat bahwa hal yang kecil itu yang ada dalam hati kita ini, yang ada di dalam hati kita itu, apakah saudara sadar? Artinya gini, apa yang ada dalam hati saudara itu hanya saudara sendiri yang tahu dan Tuhan. Tidak ada orang lain tahu. Yang tahu adalah diri saudara sendiri dan Tuhan, itu hati saudara. Contohnya gini, kalau saudara ini contoh yang paling gampang, saudara, bahkan istri saudara, suami saudara, pasangan saudara, tidak ngerti apa yang di dalam hati saudara. Yang tahu adalah saudara dan Tuhan. Jadi kalau saudara berkata, aku tahu isi hati istriku atau suamiku, tanda tanya besar. Belum tentu, saudaraku. Mungkin sebagian sudah tahu, tapi seluruhnya tidak tahu. Hanya Tuhan dan saudara. Contoh gini, saudara kasih Tuhan. Kalau satu kali ada orang datang kepada saudara, atau mungkin saudara berkata, aku tertipu. Artinya gini, kalau satu kali ada orang datang pada saudara, pinjam uang. Lalu orang itu berkata, minggu depan aku akan kembalikan. Padahal di dalam hati orang itu tidak akan mengembalikan, akan menipu. Lalu saudara memberi uang pada orang itu, dan ternyata setelah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tidak dikembalikan. Baru saudara sadar bahwa saudara tertipu. Artinya bahwa saudara tidak pernah ngerti apa yang ada di dalam hati orang itu. Saudara hanya melihat apa yang dia katakan. Mungkin kata-katanya muluk dan sebagainya, tapi saudara tidak mengerti apa yang dalam hati. Jadi saudara kasih Tuhan, yang di dalam hati ini hanya Tuhan yang tahu. Jadi betapa pentingnya kita itu menjaga akan hati kita. Karena hati kita itu letak sesuatu yang kecil, tapi berdampak luar biasa. Sesuatu yang kecil bisa kematian atau kehidupan. Apa benih yang ada dalam hidupmu? Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Itu yang kita bisa ngerti dalam hal ini. Kita lihat satu firman Tuhan di dalam Kejadian. Ini kisah tentang Kain dan Habil. Ketika Kain dan Habil itu mempersembahkan korban, di mana mereka ini mempersembahkan korban mungkin jaraknya tidak jauh, mungkin hanya beberapa meter dan lain sebagainya, terjadi, saudara baca Alkitab bahwa kejadian itu di mana Kain tidak diindahkan Tuhan, tapi Habil diindahkan Tuhan. Di dalam Kejadian 4 ayat yang ke-6 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini jelas. Ternyata hati panas itu Tuhan yang tahu. Habil tidak tahu. Habil hanya melihat, oh kakaknya mempersembahkan begitu aja. Tapi dia tidak tahu hatinya. Mungkin mukanya juga tetap di wajah Habil tetap berseri, tapi hatinya itu panas. Sehingga Tuhan bukan firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Surah ayat yang ke-8 dikatakan, kata Kain kepada Habil, adikku, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Ini yang terjadi. Artinya bahwa Habil tidak tahu apa yang isi hati daripada Kain pada waktu itu. Dia ikut aja datang, berjalan bersama dengan Kain kakaknya ke padang. Pikir ya, dia tidak tahu akan isi hatinya. Apa yang terjadi? Di jalan, Kain memukul Habil dan membunuhnya. Artinya bahwa hati ini yang tahu ada saudara dan Tuhan. Tuhan tahu bahwa Kain akan membunuh atau menyiksa adiknya. Tuhan tahu. Tetapi yang jelas Habil tidak tahu. Ini satu gambaran bahwa hati kita itu terlalu dalam, hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Ini saudara yang Tuhan yang sudah ngerti betapa kita perlu jaga akan hati kita, perkara yang kecil ini. Karena apa? Tuhan itu melihat yang di hati. Kita akan lihat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawaannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah.
Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ini sesuatu yang perlu kita sadari bahwa Tuhan ini melihat akan hati kita. Istri tidak bisa, suami tidak bisa, jemaat tidak bisa kalau saudara seorang pendeta. Yang tahu adalah saudara dan Tuhan. Dan kalau saudara tidak betul-betul menjaga hati saudara yang terpancar kematian, maka Tuhan tidak akan berpihak pada saudara. Tapi kalau saudara itu melihat hati saudara dan ada kebenaran dan terpancar kehidupan, maka Tuhan pun akan berpihak dalam hidupmu. Karena Tuhan berkata, manusia melihat apa yang nampak di luar, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam, yaitu melihat hati. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Kita lanjutkan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kami betul-betul menjaga hati hal yang kecil ini, supaya berdampak kehidupan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.